Halo Sobat One Pride, balik lagi bersama podcast One Pride MMA bersama saya dengan Dr. Regina. Dan di episode ini kita akan ngobrol-ngobrol sama gak cuma satu tapi dua bintang tamu yang spesial. Jadi langsung aja yang pertama, Dr. Boyke, apa kabar dok? Sehat Dr. Regina. Gimana dok, apa kesibukannya nih dok? Ya kesibukannya biasa lah ya, praktek, paling seminar dan ini ngisi podcast. Ngisi podcast. Oke, nah terus kita nyapa dulu ya bintang tamu kita yang kedua, Dr. Jun. Halo Dr. Junaidi, Halo, apa Dr. kabar? Regina. Baik, alhamdulillah baik saya. Iya, gimana dokter kalau dokter kesibukannya apa? Ya biasa sebagai dosen mengajar ya di Universitas Negeri Jakarta, kemudian menangani atlet di KI, kemudian termasuk lagi menangani atlet di One Pride ini gitu. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol sama Dr. Boyke. Seorang seksolog yang udah sangat terkenal, dan dengan Dr. Junaidi, spesialis kedokteran olahraga yang ahlinya menangani atlet-atlet One Pride. Nah, sekarang kita ngobrol dulu soal atlet One Pride nih ya, dengan Dr. Jun. Iya. Kalau untuk atlet One Pride tuh sebenarnya yang menurut dokter nih paling penting kalau kita mau ngomongin biar atlet ini bisa perform dengan baik tuh apa sih dok? Ya di One Pride ini karena MMA ya, jadi gabungan olahraga bela diri memang harus membutuhkan physical fitness yang bagus gitu. Jadi mereka harus punya power yang bagus, stamina yang bagus, VO2 max yang bagus, pokoknya segala kualitas fisik yang bagus itu. Gitu. Itu yang paling penting ya dok Ya, ya. benar. Kalau kita mau ngomongin buat stamina yang bagus, terus tadi yang VO2 max yang bagus, sebenarnya gimana tuh caranya si atlet itu bisa mendapatkan si stamina yang bagus itu dok? Ya mereka harus latihan ya, latihan untuk memperkuat otot-otot mereka. Kemudian mereka juga harus menjaga asupan gizi yang baik. Karena nanti selalu pertandingan ini mereka membutuhkan nutrisi atau sumber energi yang bagus gitu untuk siap untuk berfight pertandingan gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin nih agak sedikit nyerempet ya. Sebenarnya kan banyak yang nanya ya, kalau buat stamina itu ada hubungannya nggak sih sama aktivitas seksual? Nah makanya di sini kita ada Dr. Boyke. Ya kita mau tanya dok, kalau atlet-atlet ini tuh sering ada yang nanya nih, kalau misalkan mereka ada aktivitas seksual, misalkan malamnya atau sebelum pertandingan, itu mempengaruhi nggak sih dok sebenarnya sama performanya mereka? Sebenarnya sih nggak terlalu, tergantung ya. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa memang ketika kita melakukan hubungan seks sekitar 200-300 kalori ya per kali itu dikeluarkan. Tapi kalau beberapa orang setelah melakukan hubungan seks, kalau yang laki-laki kan dia ejakulasi, kemudian dia akan masuk relaksasi, kemudian sedikit lemas, tapi kan dirinya bahagia, lebih rileks, sehingga ketika melakukan pertandingan, apakah itu bola, itu menjadi lebih santai gitu loh, ketimbang dia itu kepengen tapi tidak tersalurkan. Jadi bawaannya kan kalau orang yang tidak tersalurkan gairah seksnya kan lebih apa ya, lebih emosional. Nah itu yang kadang-kadang bisa membuat orang menjadi ya mohon maaf kalah di dalam pertandingan ya Dr. Jun ya. Karena ya seks itu mirip juga dengan atlet gitu, ada persiapannya, gizinya mesti bagus, energinya mesti bagus gitu. Jadi mesti latihan dulu sebenarnya. Latihan supaya dua-duanya mencapai yang satu ejakulasi, yang satu orgasme gitu loh. Oke dok, jadi kalau gitu sebenarnya kayak yang atlet-atlet ini pada sering nanya, jadi kalau sebelumnya ada aktivitas seksual itu mempengaruhi performa mereka pas tanding itu enggak ya dok? Enggak, ya karena kan kita harus tahu bahwa dalam pertandingan olahraga itu kemampuan emosi, betul nggak? Iya benar. Itu kan harus diatur. Nah, orang-orang yang sudah terlampiaskan seksnya, ya, buat pria dia bisa lebih rileks. Wanita apalagi sampai di penelitian menunjukkan rasa bahagianya itu kalau dia orgasme sampai 7 hari. Ya artinya dia bisa mengatur emosinya lebih baik gitu loh, sehingga ya kita harapkan dalam tanda kutip bisa memenangkan pertandingan gitu loh. Jadi buat mama-mama atau ibu-ibu yang sering marah-marah, nah biasanya salah satunya penyebabnya itu gitu loh. Oke. Tapi berarti kalau gitu sebenarnya untuk atlet-atlet ini juga bagian dari regulasi emosi ya dok ya? Iya. Berarti... Jadi kalau makanya mengapa sih atlet-atlet itu kadang-kadang sudah harus disuruh pulang juga? Kenapa sih misalnya orang yang di penjara juga disediakan
apa yang namanya bilik khusus ya, karena semua orang butuh makan, semua orang butuh seks. Hanya bedanya kalau nggak makan mati, kalau nggak seks nggak mati, cuman jadi pemarah, jadi emosional, agitasi, betul. Jiwanya mati. Jiwanya mati. Setuju aku. Oke, berarti ini boleh jadi tips ya Dokter Jun ya. Kalau misalkan dokter kan nanganin atlet-atlet nih. Jadi salah satu tips sebelum pertandingan biar emosinya nggak berlebih, itu tipsnya. Ya memang achievement seorang atlet itu yang pertama fisik, yang kedua teknik, yang ketiga faktor psikologi. Jadi benar kata Dr. Boyke itu ya psikologi sangat penting untuk achievement seorang betul atlet sekali. Gitu, ya. Nah, terus kalau di atlet MMA nih, kan kita lihat banyak banget tuh pukulan, tendangan, dan nggak memungkiri bahwa bisa aja ada cedera ke daerah alat reproduksi laki-laki, ya kan? Kalau dari Dokter Jun dulu nih, ada pengalamannya nggak dok? Ya sering ya, walaupun misalnya di pukulan atau tendangan pada daerah groin ini ilegal sebenarnya. Oh ilegal ya, nggak boleh. Gitu. Nah, tapi banyak kasus seperti itu ya. Jadi kita tangani, ya. Memang alhamdulillah mereka bisa melanjutkan dok. Tapi apakah berikutnya seperti side effect samping seperti apa, kita belum pernah tahu dok. Karena saya cuma menangani di oktagon gitu. Ya, jadi kita harus tahu ya bahwa daerah di situ memang sensitif banget. Ya, jadi penis sendiri kan terdiri dari 3 tabung. Ya, tabung uretra dan 2 tabung untuk yang isi darah untuk ereksi. Kalau daerah situ terpukul, saya pernah melihat itu memar. Jadi pada kasus berantem suami istri, ditendang si suaminya, itu sampai bengkak. Ya, satu lagi kalau ketendang yang mungkin sering juga ya dokter Jun lihat skrotumnya benar, itu bisa bengkak dan bisa infeksi. Nah, kita tahu semua bahwa Mr. P ini berfungsi untuk mengalirkan air kencing sampai ada yang keluar darah kencingnya akhirnya, atau dia itu untuk fungsi ereksinya bisa terganggu karena dia bengkak. Sementara skrotum bisa berkaitan dengan kesuburan karena dia diproduksi sperma. Nah itu juga bisa akhirnya produksi spermanya juga menjadi terganggu seperti itu. Tapi berarti itu aja yang tadi dokter cerita kalau yang nendang itu istrinya. Apalagi ini yang seperti itu. Atlet ya yang tenaganya apalagi luar biasa. yang paling mengerikan yang dari Thailand sampai dipotong loh. Waduh. Karena dia si laki-lakinya selingkuh dipotong. Belum lagi juga yang paling sering juga cedera penis yang pernah kita lihat itu adalah karena istrinya yang terlalu hot pada posisi di atas. Kemudian terjadi slip ya, penisnya patah. Itu yang disebut dengan fraktur pada penis. Terjadi pembengkakan sakit sekali ya. Kalau parah terpaksa harus kita kirim ke urolog. Kalau hanya bengkak biru sedikit saja diistirahatkan beberapa minggu, dikompres apakah bisa lanjut atau tidak. Jadi Dokter Boyke, apa yang saya temu di oktagon katanya belum sangat berbahaya, tapi berbahaya di rumah ya. Iya. Di rumah lebih bahaya. Justru di rumah lebih berbahaya karena kan mungkin Dokter Jun sendiri kalau di sana kan ada pelindungnya nggak sih? Ada pelindung, ada ya, pelindung ada gitu. Kalau di rumah nggak ada yang melindungi. Kan melindungi. Yang laki-lakinya lagi tidur langsung dia karena dia selingkuh dia potong ya kan bisa, atau dia tendang ya kan, itu banyak terjadi. Berarti ini pesannya ya sebenarnya cedera pada daerah selangkangan pada laki-laki itu lebih nggak terlalu banyak kalau di MMA. Kalau di MMA, tapi di rumah tangga banyak sekali. Iya, jadi buat laki-laki lebih bahaya di rumah dibandingin pada di ring. Kalau itu nanti laki-laki di rumah pakai ini groin protector. Artinya boleh juga sih. Tapi maksudnya begini, Dokter Regina, bahwa daerah itu tuh betul-betul daerah yang harus dijaga. Sensitif. Karena kita selalu mengatakan seseorang laki-laki dikatakan sehat kalau dia itu ereksinya bagus, ejakulasinya bagus, semuanya baik. Nah, sama dengan atlet juga fisiknya. Berarti kita bisa menilai deh kalau ini atlet itu bagus, pasti ereksinya bagus, pasti ejakulasinya ada korelasinya bagus. Ada korelasinya. Jadi kalau kesehatan reproduksi itu juga menandakan kesehatan si atlet secara umum sebenarnya. Ya. Kecuali kalau atlet-atlet ada yang menggunakan apa tuh makanan-makanan yang bisa membuat otot-otot. Nah, itu akhirnya dia menekan steroid itu, menekan produksi sperma. Jadi malahan. Seperti itu. Hati-hati. Nah, kalau ngomongin tadi kan kayak bengkak atau apa itu kan semuanya efek yang langsung kelihatan ya dok ya. Tapi kalau efek jangka panjangnya, tadi mungkin boleh lebih ceritain nggak? Sebenarnya tuh apa yang akan terjadi pada si atlet-atlet yang mungkin cedera terkena ke daerah penis atau skrotum itu kesehatannya tuh gimana sih? Apakah jadi mandul? Iya, jadi kalau terkena skrotum paling sering itu nanti kita akan evaluasi daripada jumlah sperma. Jumlah sperma ini sebelum kan kita lihat ya, apalagi kalau misalnya pada waktu pemeriksaan sperma itu ditemukan darah.
Nah, kita lihat nih dalam perkembangannya setelah kita berikan anti-inflamasi, setelah kita berikan mungkin antibiotik dan sebagainya tuh membaik nggak? Kembali seperti normal nggak jumlah spermanya? Nah, kalau yang lukanya di daerah penisnya, yang akan kita nilai adalah kan banyak tuh di luka pada penis itu bisa karena tadi trauma karena hubungan seks ataupun trauma tadi ketendang, ya. Nah, itu juga harus kita lihat apakah ereksinya bengkok atau enggak setelah itu. Kemudian apakah ereksinya cukup lama untuk mempertahankan ereksi? Apakah terjadi disfungsi ereksi? Itu bisa kita nilai. Karena pada akhirnya itu bisa terjadi kalau tidak diobati dengan baik. Jadi kalau ditangani dengan baik ya, bukan obat, ditangani dengan baik. Jadi setelah ada kejadian itu memang harus diperiksakan. Harus diperiksakan, kemudian juga harus disuggest. Karena beberapa orang itu justru terganggunya masalah psikologinya. Ya, psikologinya. Jadi setelah dia ditendang sama istrinya tuh jadi mau hubungan sama istri jadi takut. Jadi ngelihat istrinya nggak bisa ereksi, padahal sih sebenarnya udah bisa ereksi. Takut ditendang lagi. Takut ditendang lagi. Tapi sama wanita lain dia bisa gitu, kan kejadian itu. Oke. Jadi mungkin juga bisa ada trauma yang terjadi ke atlet-atlet MMA ya sebenarnya. Misalkan pernah ada cedera, mungkin traumanya jadi ke pertandingan, ada traumanya juga ke hubungan rumah tangga jadi terpengaruh bisa ya. Dan itu harus diperhatikan bahwa kalau ada atlet-atlet MMA yang hubungannya tidak harmonis antara suami istri, misalnya seksnya pada malamnya tuh dihina, misalnya si cowoknya udah lu editansil, ejakulasi dini tanpa hasil misalnya, itu dia terbawa. Ketika dia akan berantem tuh dia terbawa ya, dan dia pasti nggak bisa konsentrasi dan dia biasanya kalah di tempat tidur, kalah juga di pertandingan. Karena manhoodnya ya yang tersakiti. Oke, betul. Kalau kayak atlet-atlet MMA gitu, tapi mungkin nggak sih dok ada yang kayak menceritakan tentang permasalahan kesehatan reproduksinya gitu? Ya, memang kan bagi kita kan masih ngomong itu masih tabu ya dok ya, apalagi di olahraga gitu kan. Memang ada beberapa orang ngomong begitu gitu, tapi mereka nginep di hotel dok. Jadi memang mereka di hotel itu kan tidak ditemani istrinya. Jadi otomatis mereka tuh 1 atau 2 malam tuh mereka sendiri sama pelatihnya gitu. Sebelum bertanding padahal ya artinya kalau 2 hari sih masih lumayan lah. Karena kan seks itu kan seminggu 2 kali, 3 hari 2 hari sekali. Jadi kalau dia terakhir masih hubungan sama istrinya, kemudian nginep 2 hari sih masih oke. Yang kita takutkan itu kalau sudah berminggu-minggu. Yang misalnya seminggu nggak berhubungan, ya kan? Nah itu juga kan sementara itu kan diperlukan juga ya oleh atlet itu. Itu padahal ada kayak campnya ya dok ya, sebelum tanding kan biasanya mereka juga ada kayak pelatihan khusus, ya nggak sih dok kalau di atlet-atlet MMA itu? Iya, ada pelatihan khusus, tapi mereka ya untuk beberapa hari dok ya. Cuma sekali gini dok, masalah seksologi ini memang ada pemikiran kita, orang-orang kita, masyarakat kita bahwa seksologi itu akan mengganggu performa dok. Nah itu yang mesti dipeluruskan. Kalau beberapa hari sebelumnya enggak, kecuali ini mau bertanding sebelum keluar dari kamar begituan dulu, nah baru itu. Kalau beberapa hari sebelumnya sih normal, karena kan kita juga harus tahu ya secara fisiologi bahwa sperma itu dalam 3 hari itu harus dikeluarkan. Ya, itu adalah sesuatu yang normal karena dalam 1 hari itu diproduksi sekitar 150 sampai 100 juta sperma, sehingga dalam 3 hari itu udah 200-300 juta dan itu biasa harus dikeluarkan supaya rileks gitu loh. Nah itu yang kita sebut sebagai fisiologi yang normal. Makanya mengapa kalau kita juga menganjurkan agar wanita itu cepat hamil, silahkan Anda melakukan hubungan seks 2 hari sekali. Karena memang ya karena harus dikeluarkan tadi. Kalau terlalu sering tiap hari, justru sperma yang muda yang belum matang sudah keluar, jadi tidak bisa membuahi. Oke. Nah jadi ini yang perlu digarisbawahin kayaknya ya buat atlet-atlet itu tuh biar mitos-mitos tadi itu bisa tercerahkan. Ya. Nah terus kalau kayak penanganan ya yang tadi Dokter Boyke sempat bilang nih, kalau misalkan memang ada atlet yang terkena seperti itu. Tadi kan dilihat dulu ya dari tingkat keparahannya. Ya, kadang-kadang kalau cuma lukanya sedikit aja kita kasih antiseptik aja udah cukup. Atau masih nyeri dikasih analgetik juga masih cukup. Tapi kita tetap kita lihat, kita pantau gitu loh. Bagaimana morning erectionnya. Bagaimana pagi-pagi dia bisa ereksi nggak? Ereksi dok tapi masih sakit misalnya. Nah kemudian juga kita lihat juga ya kalau memang sampai yang terkenanya itu bagian apalagi sampai bengkak misalnya di daerah skrotumnya, ya kita tetap harus melakukan pemeriksaan sperma, pemeriksaan untuk menentukan kualitas kesuburannya juga gitu loh. Jadi apapun
ya, trauma yang terjadi pada organ reproduksi pria, masa panjangnya itu pasti berpengaruh. Hanya seberapa berat pengaruhnya itu tergantung seberapa berat juga kejadian trauma yang terjadi pada si pria tersebut. Jadi pokoknya memang kita mesti aware ya kalau itu terjadi. Jadi jangan disepelekan ya. Tapi kalau untuk ada cedera yang seperti itu, dokter sendiri pernah nggak dok dapat pengalaman dari itu atlet? tadi yang ditendang itu saya pernah dapat. Iya, tapi bukan satu atlet. Satu lagi gara-gara itu yang keslip itu tadi hubungan seksnya, istrinya terlalu hot karena masih muda ya kan, dia posisi di atas keselip ke ini kemudian fraktur. Tapi kalau atlet MMA belum ada kan ya kalau dok? Kalau atlet saya belum dapat, nggak tahu kalau semoga artinya nggak banyak gitu. banyak. Karena saya tahu kalau atlet itu kan dilindungi, ada protektornya. Seenggaknya nggak sebahaya tadi yang tanpa perlindungan. Nah kalau untuk periode penyembuhannya, misalkan abis dari kena tendang, dia mesti ada waktu istirahat dulu gitu. Kira-kira berapa lama? Yang penting saya selalu mengatakan no sex dulu, tidak ada seks. Apalagi kalau kamu pada waktu ereksi masih sakit, atau kamu lihat bahwa terjadi pembengkakan di skrotumnya itu dan masih merah, itu enggak. Berapa lama? Ya kita kontrol dalam 2 minggu. Kita lihat dulu pemberian antibiotik, antiinflamasi, ya dan sebagainya kita sudah berikan. Tapi kita harus evaluasi karena masa depannya kasihan ya. Kita juga kalau sampai atlet MMA itu terkena, ya dia jadi atlet MMA mungkin berapa lama, tapi kan kehidupan berlangsung terus. Apakah dia harus gara-gara itu dia harus misalnya nggak bisa punya anak? Apakah gara-gara itu dia harus menderita disfungsi ereksi? Kan enggak, kita nggak mau. Jangan sampai kualitas hidupnya jadi terganggu. Nah itu dia. Kan? Betul-betul. Nah kalau dari dokter Jun sendiri ada nggak pengalaman langsung nih memang atlet MMA yang terkena tendangan di daerah itu pada saat pertandingan? Kira-kira apa yang dokter harus kerjain tuh? Ya sebenarnya kan kalau kena trauma ya di low blow itu mereka nyeri dok, yang sakit yang paling penting paling sering sakit di saraf itu kan. Kita hanya melakukan relaksasi dok supaya rasa sakitnya menghilang. Cuma analgetik juga dikasih ya biasanya. Iya, cuma atlet kita ini tadi trauma di daerah groinnya ada keuntungan bagi dia dok. Mereka bisa akal-akalan. Nah, sakit sedikit tapi dia pikir bikin sakit banget. Supaya kalah. Ini kan tendangan ilegal kan. Jadi kalau memang saya bilang nggak bisa bermain lagi nih, dia menang gitu. Padahal tadi saya udah tahu napas sudah habis. Nah, berarti ini dia main akal-akalan nih gitu. Makanya selama ini memang kita kayaknya selama saya pegang ini tidak pernah yang di stop dok. Karena tadi kita periksa semuanya aman-aman aja. Karena ada protektor tadi ya. Kira-kira gimana cara bedainnya tuh dok? Kan kalau misalnya habis ketendang memang udah pasti lemes. Misalkan yang kita beneran tahu ini ketendangnya tuh yang parah sampai harus berhenti sama enggak, apa itu berdasarkan pengalaman kita juga? Kita lihat ya, ini ronde pertama, kedua, apa ketiga. Ya sampai situ kita analisa dok. Ya kan, kalau tendangan di ronde kedua, ketiga itu nggak keras lagi. Ya kan? Udah lemes. Karena kan sudah lemes juga ya kan? Nah, itu rasa sakit kita bisa lihat mukanya. Ini akal-akalan apa gitu. Jadi memang jam terbang kita udah hafal mereka, kelakuan mereka dok gitu. Gitu. Ya karena kalau itu jangankan trauma ya, tendangan. Orang lagi hubungan seks dengerin suara kucing aja di atas genteng itu kadang-kadang ereksi aja terganggu. Betul, nggak gampang gitu. Jadi itu betapa sensitifnya penis itu ya, jadi harus betul sekali, harus dipastikan banget, jangan-jangan cuma akal-akalan aja, itu betul banget. Iya benar ya, itu juga bagian dari seninya trikinya tadi kan, artnya ya, trikinya. Seni dari si atlet pura-pura apa enggak, seni dari dokternya buat bedain. Dokter Boyke mungkin saya ingin tanya di kesempatan ini kan tadi bicara masalah atlet laki-laki, ini kan ada atlet wanita kita. Kira-kira organ produksi apa dok yang membahayakan nanti kalau kena pukulan? Yang paling takut kalau kena pukulan tetap daerah wanita sebenarnya nggak terlalu lebih berbahaya karena dia juga tetap menggunakan protektor kan. Tapi tetap saja karena kan kalau bedanya kalau organ pria kan menonjol, organnya tuh di luar, ya kan, skrotumnya kelihatan, penisnya kelihatan sehingga kena tuh benturan pertama itu. Tapi kalau pada wanita itu kan di dalam. Ya, yang pertama kena itu ada tentu yang namanya perineum ya, atau bagian vaginanya dulu yang terlindung dulu di situ. Tapi bagaimanapun juga ya di daerah vagina dan daerah vulva itu kan sarafnya banyak juga ya dok. Dia itu sensitif juga sehingga kalau nyeri di situ ya buat wanita juga ketika akan melakukan hubungan seks juga akan terjadi nyeri disparinia juga.
Kalau daerah Gitu. payudara ada bahaya nggak, Dok? Daerah payudara juga. Nah, kalau daerah payudara kita bukan meramalkan ya, takutnya Prediksi. trauma memprediksi. Takutnya trauma pada daerah payudara itu merangsang timbulnya sel kanker. Oh. Jadi salah satu penyebab daripada kanker payudara adalah riwayat trauma. trauma. Kepentok kah, kepentok meja, dipukul, ini oleh pasangannya, mungkin pasangannya agak sedikit ini ya kasar, daerah di situ tuh bisa merangsang terjadinya sel kanker payudara. Oh gitu ya. Jadi ini juga mesti diperhatiin ya. Iya. Walaupun memang atlet MMA nggak banyak yang perempuan Ya, sih ya. nggak Tapi banyak. ini jadi salah satu perhatian khusus Iya. kalau misalkan ada atlet yang terkena pukulan tendangan di sana ya, Dok ya, Iya, berarti ya. Harus betul-betul banget. Iya. Artinya apa kalau payudara itu mereka ada BH khusus Selama ini belum punya. Enggak ya, Dok. kayaknya. yang agak keras gitu. Sport beratu tidak keras, Dok. Sport beratu lembut juga seperti biasa. Iya. Malah karena takutnya mungkin mengganggu pergerakan juga ya kalau Iya. misalkan Iya. terlalu tebal. Keras, ya. Iya, iya. Iya. Malah sport beratu jahitan di luar gitu, supaya nggak ada gesekan di payudaranya Oke. gitu. Ya, tapi ya kita juga harus melihat ya di satu pihak aspek kenyamanan saat dia bertanding, tapi di satu pihak juga aspek kesehatannya, kesehatan dua organ sensitif ya pada pria skrotum dan penis, pada wanita ya tentu vagina dengan bagian dalamnya dan payudara. Betul. Ini menarik banget sih ya, soalnya lebih jarang lagi dibahas, apalagi kalau buat perempuan karena lebih dikit. Mungkin kalau kayak di pertandingan luar negeri lebih banyak atletnya, itu udah jadi concern. Kalau di sini tuh masih mungkin nggak pernah ada yang perhatiin. Tapi seharusnya dibahas Iya, gitu loh. Seperti misalnya, apakah kalau dia mens boleh bertanding? Ya. Kan kita kadang-kadang udah kirim katakanlah atlet itu untuk bertanding, tapi dia mens. Nah, pada waktu mens itu banyak sekali moodinya berubah, hormonnya berubah, energinya berkurang. Bahkan sekarang sedang diperjuangkan kalau orang mens itu, wanita mens itu cuti dari pekerjaan. Nah, sementara dia harus bertanding. Nah, itu juga banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi daripada seorang wanita untuk menjadi atlet ya. Jadi kalau gitu, kalau misalnya mau bertanding, mungkin siklus menstruasi kan harus satu, Dok, itu ya? saya lebih suka begitu. Seperti orang umroh atau haji. Dok, bisa stop dulu ya. Nah, itu mungkin dokter di sana juga harus memperhitungkan bagaimana supaya dia tidak terjadi haid pada waktu saat pertandingan. Karena itu sangat menguras tenaga. Karena jadi nggak imbang juga kan kalau misalkan yang satunya lawannya lagi memang bukan lagi dalam kondisi haid sama yang lagi lawannya dalam kondisi. Ilmu baru nih, Mas. Terima kasih Dr. Wike. Tambahan untuk MMA gitu ya. Oke, tapi kita balik lagi ke cederanya ke arah selangkangan nih ya. Tapi karena kita udah ngomong banyak banget, mungkin kita sebentar lagi udah mau wrap up. Tapi ada ini nggak, Dok, tipsnya buat si atlet-atlet ini untuk mencegah terkenanya, atau mungkin kalaupun terkena jadi mencegah biar jangan sampai ada efek berkelanjutannya. Ya, yang pertama tentu yang saya selalu anjurkan bukan hanya untuk atlet wanita, tapi yang satu adalah sedapat mungkin Anda menggunakan pelindung untuk daerah skrotum dan penis. Dan pelindung itu harus artinya recommended by FDA atau apa ya, supaya betul-betul terlindung. Yang kedua adalah bahwa jangan menganggap ya kalau ada sampai terjadi daerah di situ, kemudian udah katanya nggak apa-apa Kak, nggak ini, bahwa itu adalah efeknya jangka panjang. Ingat sekali lagi, organ reproduksi pria, skrotum dan penis itu sangat sensitif terhadap syaraf, ya, terhadap panas maupun terhadap benturan. Ya, kemudian yang ketiga yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa pengobatan itu mungkin memerlukan waktu. Pada saat trauma sama apakah dia sudah kembali lagi menjadi normal? Karena kadang-kadang kalau udah enak udah nggak balik lagi ke dokternya, diperiksakan kondisi baik melalui pemeriksaan analisa sperma atau melalui pemeriksaan yang lain-lain seperti MRI kadang-kadang kita harus lakukan. Oh, bahkan sampai kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi ada follow up-nya tuh cukup panjang. Karena itu akan mempengaruhi pada kehidupan seksual selanjutnya. Betul. Jadi mereka juga harus tahu bahwa ini buat mereka sendiri. Apakah mau masa depannya jadi gelap?
Ya bukan kita menakut-nakuti ya, bahwa masa depannya gelap ya, karena ya beberapa Tapi sih. bisa gelap dok ya. Tapi nggak bisa dibungkirin ya dok, Ya, kalau nggak misalkan bisa atlet dipungkirin, MMA udah banyak kan pasti. laki-laki itu kan hal yang Iya, penting. dan saya punya pasien yang pemain bola ya, yang dulu dia tidak menggunakan pelindung, kemudian ternyata dia pernah ketendang dan kena bola ya sampai 2 kali. Itu ketika kita periksa spermanya itu sedikit sekali jumlahnya, bahkan cenderung menjadi 0 karena trauma. Iya, makanya itu mereka mesti aware ya dok ya. Nah, seperti Jangan itu. sampai salahnya mereka sendiri karena Yes. menyepelekan terus jadi menimbulkan efek jangka panjang. Gitu. Kalau dari Dokter Jun gimana? Ada pesan yang ke atlet-atlet MMA ini kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya saya selalu bilang bahwa atletnya harus sportif. Artinya kita menang ya, sportif itu menang tapi tidak membahayakan oponen Nah, kita. itu penting banget Ya. itu. Dan hindarilah pemukulan atau tendangan di daerah yang terlarang. Misalnya di tulang belakang, ya di tulang belakang bisa kelumpuhan dok ya. Iya. Gitu. Kemudian kalau tendangan pada daerah kemaluan bisa menyebabkan minimal dysfunction ya dok, seksual dok ya gitu. Ya, seksual Gitu. Rasa dysfunction. jadi bermainlah sportif gitu. Oke. Mungkin sekali lagi nih closing statement-nya kira-kira dari dokter, dari yang semua udah disampaikan, yang menurut dokter kalau orang nih mau bawa pulang message-nya dokter hari ini itu apa dok? Jadi atlet, oke. Tapi Anda yang namanya organ reproduksi harus terlindung, harus tegak, harus keras, kemudian skrotumnya harus subur. Itu yang penting. Itu yang penting ya. Jadi jangan sampai jadi atlet jadi hilang Iya, segalanya. itu. Gara-gara atlet jadi atlet hilang ke semuanya ketiga hal itu. Oke, kalau dari Dokter Jun, dari yang pesannya dokter. Kalau pesan saya mengambil dari pesan Dr. Boyke ya, bahwa seks itu tidak berhubungan, seks itu bukan merupakan menurunkan performa dok ya, tapi seks itu hanya mengeluarkan 200 kilokalori dok ya, dan efeknya adalah untuk meningkatkan psikologi. Jadi energi yang terbuang sedikit ternyata efek psikologi lebih besar. Jadi janganlah takut berhubungan seks ya sebelum bertanding. Good. Oke. Ya, pesannya bagus-bagus banget. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman atlet dan Sobat One Pride. Terima kasih untuk Dokter Jun, Dokter Boyke atas waktunya, informasinya menarik sekali ya, dan sangat-sangat penting nih buat teman-teman atlet MMA ataupun Sobat One Pride. Semoga bisa mencerahkan ya. Amin. Dan terima kasih juga buat KPC untuk sponsorin acara ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya minggu depan. One Pride untuk Indonesia.